Halo, jumpa lagi sahabatku di channel Yesaya 07. Channel berbagi informasi dan kegiatan lainnya teman-teman sahabatku semuanya. Bagi teman-teman yang sudah setia di channel Yesaya 07, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Yesaya 07, untuk itu tidak lupa like, komen, dan subscribe channelnya dan share videonya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Di video kali ini teman-teman sahabatku semuanya, saya akan menjelaskan tentang visi installation yang sampai saat ini berkembang dan ribuan atau jutaan penggunanya. Kita langsung saja teman-teman sahabatku semuanya. Saya akan memperkenalkan bagaimana model dari PC installation itu. Maka kita akan mengetahui komponen-komponen apa saja yang akan digunakan pada PC installation atau spesifikasi dari komponen-komponen yang digunakan. Kita lihat di sini sahabatku semuanya. Yang pertama adalah input device. Di input device itu sendiri ada 3 bagian yang kita lihat. Yang pertama adalah di sini kita bisa lihat ada jenis komponen input device atau perangkat input, dimana dikenalkan di sini adalah keyboard. Ada 3 jenis keyboard yang saya akan tampilkan saat ini. Yang pertama adalah jenis keyboard XT keyboard. Ada IT standar, IT enhanced. Ada 3 jenis yang saat ini digunakan. Tetapi untuk jenis keyboard itu sendiri dengan perkembangannya semakin hari semakin lebih elegan, dan ada juga yang bisa dilipat dan dibawa kemana-mana. Untuk keyboard itu sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama kita ketahui di sini adalah function keys pada tombol escape sampai dengan F12. Selanjutnya adalah break key. Ini kita lihat ditunjuk juga dengan arah panah. Selanjutnya ada numeric keypad, ada movement key. Ini kita lihat ditunjuk dengan anak panah juga. Selanjutnya ada 2 bagian pada kanan dan kiri pada tools spasi. Itu ada dinamakan dengan Alt key. Selanjutnya ada tipe writer keyboard. Ini kita lihat. Yang berikutnya ada tombol kontrol. Ada 2 jenis tombol kontrol yang berada pada samping kiri dan kanan. Yang berikutnya adalah enter key. Nih, kita lihat ini ada tombol atau tools enter. Keyboard itu sendiri berfungsi untuk memasukkan data berupa karakter angka. Selanjutnya teman-teman sahabatku semuanya, di sini adalah penjelasan dari keyboard itu sendiri. Untuk penjelasan dari keyboard itu sendiri kita lihat di sini adalah pertama adalah standar tata letak. Standar tata letak keyboard itu sendiri antara lain di sini adalah huruf, angka, dan tanda baca. Sebagai keyboard QWERTY, karena 6 tombol pertama tertulis huruf QWERTY, keyboard QWERTY dirancang ini sekitar tahun 1800-an.
Sekali lagi, untuk keyboard QWERTY dirancang sekitaran tahun 1800-an untuk pengetikan mekanikal dan dirancang untuk pengetik lambat agar terhindar dari kemacetan pengetikan. Rancangan keyboard lainnya dengan tata letak huruf posisi penggantikan cepat adalah keyboard Dvorak. Untuk penjelasan kedua, di sini teman-teman sahabatku semuanya, ini terdapat beberapa jenis keyboard untuk Apple Macintosh. Semuanya dikenal sebagai keyboard ADB atau Apple Desktop Bus. Ini salah satu jenis keyboard untuk Apple Macintosh. Dua jenis keyboard Macintosh yang dikenal di pasaran adalah standard keyboard dan extended keyboard yang memiliki tambahan 15 tombol fungsi khusus. Selanjutnya, tidak ada standar keyboard komputer. Untuk itu pabrik komputer meniru keyboard PC. Terlihat ini salah satu tindakan, salah satu hal yang dilakukan salah satu perusahaan untuk melakukan perkembangan pada keyboard yang melengkapi dunia komputer. Ini kita lihat di penjelasan berikutnya adalah sebenarnya terdapat 3 keyboard PC yang berbeda. Keyboard PC asli dengan 84 tombol, keyboard AT juga dengan 84 tombol, dan S-Handset keyboard dengan 101 tombol. Perbedaan juga terletak pada penempatan tombol fungsi, tombol kontrol, tombol retum, dan tombol shift. Sebagai tambahan, keyboard IBM, ini Industry Business Machine, terdiri dari tombol-tombol backup, backdown, home, and insert, pause, numlock, scroll load, break, absolute, dan print screen. Nah, ini teman-teman salah satu tindakan yang dilakukan oleh pabrik komputer untuk meniru salah satu perkembangan dunia input device atau perangkat masukan, terutama khusus pada keyboard itu sendiri, dengan melengkapi yang namanya teknologi komputer. Kita lihat di sini sahabatku semuanya, yang kedua adalah mouse. Sini mouse ditemukan oleh Douglas Engelbert dari Stanford Research Center pada tahun 1963 dan diperkenalkan oleh Xerox pada tahun 70-an. Ini mouse merupakan terobosan untuk komputer ergonomics karena memberikan keleluasaan pemakaian di luar keyboard. Untuk pemakaian yang menggunakan aplikasi berbasis grafika user interface atau GUI, mouse dapat digunakan untuk memilih objek dengan mengklik tombol yang tersedia. Beberapa aplikasi menggunakan perintah point and click untuk mouse. Mouse sangat bermanfaat untuk menggambarkan seperti menggunakan pena, pensil, dan atau kuas, sahabatku semuanya. Di perkembangan teknologi zaman dulu, teman-teman sahabatku semuanya, terutama pada awal-awal itu mouse belum ada. Untuk perintah yang digunakan masih semuanya berbasis teks dengan menggunakan komponen yang namanya keyboard. Tapi dengan perkembangan melengkapi dunia teknologi khususnya pada komputer, maka diciptakanlah
1963 diperkenalkan oleh Xerox. Pada tahun 70-an ini mulai ada terobosan untuk melengkapi dengan memperkenalkan yang namanya komponen mouse. Selanjutnya sahabatku semuanya, ini terdapat 3 jenis mouse. Yang pertama adalah mechanical. Ini menggunakan bola metal atau karet di bawahnya untuk menggelindingkan mouse. Sensor mekanik terdeteksi arah penggerakan bola dan menggerakkan kursor pada arah yang sama. Ini untuk jenis pertama mouse ada mechanical. Yang kedua adalah optimechanical. Serupa dengan mouse mechanical tapi memanfaatkan sensor optik untuk mendeteksi pergerakan bolanya. Ini teman-teman sahabatku semuanya bisa dilihat apabila teman-teman memiliki mouse. Yang ketiga adalah optical. Ini optical ini sudah menggunakan yang namanya laser untuk mendeteksi pergerakan mouse. Mouse digerakkan pada bantalan khusus yang bergaris atau grid sebagai referensi optikalnya. Pada mouse optikal tidak menggunakan komponen gerak mekanik. Mouse ini lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan mouse mechanical dan mouse optomechanical, tapi juga lebih mahal sahabatku semuanya. Jadi dengan dunia perkembangan teknologi, maka mouse atau komponen mouse ini terus melakukan update. Ini yang kita kenal mouse sudah menggunakan yang namanya mouse tanpa kabel atau wireless. Yang dulunya menggunakan kabel dengan tipe jenis ada USB, ada PS2. Tapi dengan perkembangan sampai saat ini sudah diperkenalkan tipe jenis mouse dengan tidak menggunakan kabel. Selanjutnya kita lihat di sini adalah scanner. Scanner di sini sahabatku semuanya terlihat penjelasannya. Di sini perangkat yang mampu membaca teks atau ilustrasi tercetak pada kertas dan menerjemahkan informasinya ke bentuk yang dapat dipakai oleh komputer. Ini kita lihat di sini ada penjelasan berikutnya untuk tipe scanner itu sendiri. Sampai saat ini kita bisa lihat di beberapa perusahaan yang menggunakannya ataupun di toko-toko, antara untuk mendeteksi barcode ataupun mendeteksi yang namanya data-data dari penjualan. Sampai saat ini juga dengan perkembangan teknologi berbasis aplikasi di handphone juga sudah ada yang namanya scanner atau menyalin data ke dalam bentuk tipe jenisnya, misalnya berbasis PDF atau JPEG dan lain-lain. Kita lihat di sini sahabatku semuanya, ini ada penjelasan berikutnya, ada tampilan. Kita lihat di sini ada tampilan scanner optik. Ini scanner optik tidak membedakan teks dan ilustrasi. Semua dianggap gambar dan direpresentasikan sebagai bitmap. Dengan demikian teks tidak dapat langsung diedit. Untuk mengedit hasil scan dari scanner optik harus dibaca dengan menggunakan OCR atau Optical Character Recognition yang akan menerjemahkan menjadi karakter ASCII. Kebanyakan scanner optik saat ini dijual dilengkapi dengan OCR. Ini bisa juga kita lihat di Alfamart sahabatku semuanya, Alfamart atau toko-toko yang lainnya yang menggunakan scanner optik ini. Selanjutnya ada penjelasan berikutnya tentang scanner dapat dibedakan melalui teknologi scanning. Ini penjelasannya di sini menggunakan matrix change, scalped device
atas di sini resolusinya lebih rapat bitmap, lebih tinggi resolusinya. Tipikal scanner dimulai dari resolusi 72 sampai 600 dpi. Kedalaman bit selanjutnya mulai dari ukuran bentuknya. Ini bisa kita lihat penjelasannya. Untuk kedalaman bitnya, jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan setiap pixel. Selanjutnya ukuran dan bentuknya ini beberapa scanner berukuran genggam tangan yang lazim disebut half-page scanner karena hanya dapat men-scan 2-5 inch per satuan waktu. Jadi ada teknologi scanning. Selanjutnya untuk penjelasan berikutnya adalah ke dalam bitnya, ukuran dan bentuknya. Kita lihat di sini ada barcode. Jenis-jenis barcode-nya ada barcode reader. Ini barcode reader adalah peripheral atau komponen tambahan komputer untuk membaca cetakan barcode pada berbagai permukaan seperti flatbed scanner. Barcode reader terdiri dari sebuah cahaya. Ini kita lihat di sini, mungkin teman-teman bisa melihat di beberapa perusahaan yang menggunakannya. Bagaimana teknologi berkembang dan sampai saat ini juga terus dilakukan perkembangan, terutama pada barcode reader untuk membaca data-data yang tertuang dalam bentuk barcode. Yang berikutnya adalah touchscreen. Nah, ini touchscreen, kita lihat di sini ada touchscreen-nya. Ini jenis dari touchscreen. Yang pertama adalah display screen yang memiliki panel melapisi layar transparan dan sensitif sentuh, saling menggunakan pointing device atau perangkat pointing, mouse, dan light pen. Kita bisa lihat juga penjelasan berikutnya. Selanjutnya adalah ini. Terdapat beberapa jenis barcode scanner. Yang pertama adalah LED scanner, yang kedua adalah laser scanner. Untuk berdasarkan cangkang ini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah handheld scanner, ada pen scanner, dan stationary scanner. Ini ada penjelasannya. Selanjutnya adalah perangkat masukan, trackpad atau stylus. Stylus adalah alat tulis, biasanya dirujuk berbentuk pena modern. Ini biasanya dulu kita menggunakan dunia teknologi yang berbasis komunikasi informasi, itu jenis pada handphone, dimana handphone dan sampai saat ini banyak menggunakan dimana teknologi berbasis pen atau stylus. Untuk kata stylus diambil dari Latin stylus yang diambil dari kata etruscan yang aslinya dari kata dalam bahasa Yunani atau stulos atau villa. Fungsi dari pen stylus ini bisa kita lihat digunakan menggunakan tinta atau mengukir metal atau tanah liat. Pada zaman Romawi, style digunakan untuk membuat ukiran pada piringan lilin, sehingga stylus juga merupakan istilah yang digunakan di lingkungan industri rekaman untuk jarum fonograf atau gramofon untuk memainkan merekam lagu dari piring rekaman analog atau master record. Saat ini istilah stylus lebih sering digunakan untuk metode input pada VDA,
Pada metode ini stylus digunakan tanpa tinta untuk menulis pada touchscreen. Ini biasanya berbasis handphone juga sudah menggunakan yang namanya pen khusus pada teknologi touchscreen. Nah, ini ada OCR dan OMR. OCR itu Optical Matte Recognition. Ini adalah metode komputer untuk membaca data dari formulir. Selanjutnya ada yang namanya OMR. OMR adalah fungsi 2B yang digunakan siswa untuk menghitamkan jawaban teks pada formulir tersedia. Nih, biasanya kita untuk fungsi 2B ini biasanya digunakan pada zaman dulu pada saat ujian nasional. Tuh, digunakan menjawab naskah soal dengan berbasis kertas. Untuk jenisnya menggunakan pensil 2B, sahabatku semuanya. Nah, ini salah satu penjelasan lagi peningkatan terakhir dari OMR. OMR memiliki LED untuk membaca berbagai variasi dari barcode yang disebut dengan matrice code. Contohnya adalah agen pengiriman kilat UPS mencetak barcode 2 dimensi yang disebut dengan booleye pada setiap paket kirimannya. Ini salah satu penjelasan tentang OCR dan OMR. Selanjutnya teman-teman sahabatku semuanya, ini ada kamera digital. Ini kita lihat di bawahnya ada jenis-jenis kamera digital dan juga dengan adanya perkembangan teknologi berbagai macam untuk jenis atau spesifikasi atau dari bentuk kamera digital. Ini kita lihat kamera yang berfungsi menyimpan image digital dan bukan untuk film. Sekali gambar diambil langsung dapat di-download ke sistem komputer. Kita lihat sahabatku semuanya untuk tipe-tipe zaman dulu, komponen-komponen untuk kamera digital. Selanjutnya ada monitor display. Monitor display ini adalah istilah lain adalah tampilan layar display screen. Istilah monitor biasanya untuk seluruh kotak, sedangkan display screen hanya berarti layar saja. Selanjutnya ada yang namanya monochrome, ada grayscale dan color atau untuk menampilkan 16 sampai jutaan warna yang berbeda. Berikutnya sini ada printer. Kita lihat sampai saat ini printer tipe-tipe jenisnya sudah berbeda-beda. Untuk kategori printer ini ada daisy wheel, ada dot matrix, ada inkjet, ada laser, ada LCD dan LED, ada line printer, ada thermal printer. Ini salah satu jenis-jenis printer. Ini penjelasannya menggunakan teknologi yang sama dengan laser printer. Ini kita lihat. Ini ada plotter. Untuk plotter ini adalah perangkat untuk membuat gambar pada kertas. Nah, ini kita lihat di sampingnya ini untuk percetakan baliho dan lain-lain. Nah, ini digunakan yang namanya perangkat plotter balionya, tapi di sini masih menggunakan yang namanya kertas untuk kertas berbasis perintah dari komputer untuk media cetak. Selanjutnya ada hard disk. Nah, ini hard disk adalah salah satu perangkat penyimpanan. Untuk hard disk itu sendiri ini dikenalkan sebagai jenis perangkat yang dibuat dari lempengan logam beroksida, sebuah sumbu, read dan write head, read dan write arm, motor listrik dan IC di dalam satu kemasan. Ini hard PS floppy. Kita lihat di sini gambarnya. Untuk saat ini untuk
connective harddisknya ini semakin hari semakin berkembang. Ada disket ini, nah, tapi untuk jenis disket ini ada batasannya untuk media penyimpanannya, dan untuk disket sudah diganti dengan media penyimpanan lainnya kayak flash disk atau hard disk. Untuk hard disknya yang khusus eksternal atau yang bisa dibawa kemana-mana. Ini salah satu penjelasan tentang disket. Disket adalah perangkat penyimpanan data, sama halnya sama flash disk dan hard disk. Ini salah satu ini tape dan cartridge. Tape dan cartridge ini biasanya dulu digunakan ya pada tape yang dimana berbasis menggunakan tali. Ini kita lihat ada pita magnetik. Nah, ini tali atau menggunakan pita ya. Pita magnetik merupakan media penyimpanan data yang dulunya masih menggunakan tape. Ada penjelasannya. Selanjutnya di sini ada audio kaset digital audio type .dat dan formatnya lain termasuk cartridge 8 track atau penyimpanan data digital lainnya. Oke, itu sahabatku semuanya mengenai informasi tentang instalasi komputer, spesifikasi komponen-komponen yang digunakan yang sampai saat ini terus berkembang dan membuat pengguna semakin hari semakin ingin memanfaatkan komponen-komponen yang ada. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, salam sukses, terus dukung channel Yesaya 07 dan semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan salam untuk kita semua.